Hobi ya? Hobi. Saya suka dengan pernak-pernik ini dari kecil. Jadi dari kecil saya udah jualan di sekolah. Kalau untuk saat ini yang lagi repeat order ke kita itu Antam ya. Jadi memang udah berapa bulan terakhir ini Antam udah berapa kali repeat order untuk aksesoris. Saingan makin lama makin banyak gitu. Cuman memang kita harus punya keunikan masing-masing. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar meniru produk orang lain, tapi kita nggak ada keunikannya. Saya Dian Pratiwi Putri, biasanya dipanggil dengan Dian Tantra. Jadi untuk brandnya juga ngikutin nama saya, Dian Tantra gitu. Nah, usaha yang saya geluti saat ini adalah usaha di bidang craft, tapi lebih ke manik-manik dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa juga kreativitas yang kita bikin, produk yang kita buat itu dari decoupage, terus obi gitu. Jadi anak-anak yang kita ambil juga anak-anak yang dari Tata Busana SMK 3. Kalau boleh tahu, Ibu usaha kayak gini itu sejak tahun berapa sih? Kalau untuk usaha craft itu saya udah lama dari 2012 saya juga udah mulai pelan-pelan. Tapi untuk fokusnya memang di 2024 baru. Pindah ke Belitung saya baru fokus untuk ngurusin usaha ini. Jadi waktu di Pangkal Pinang juga saya udah usaha ini, terus bantu juga ibu-ibu IIKT untuk kegiatan mereka, terus ngisi-ngisi juga di IIKT gitu. Yang jadi latar belakang Ibu memilih usaha di bidang kerajinan ini apa sih? Hobi. Hobi ya? Hobi. Saya suka dengan pernak-pernik ini dari kecil. Jadi dari kecil saya udah jualan di sekolah dengan pernak-pernik ini. Jadi bikin sendiri, saya jual di sekolah gitu. Berarti Ibu otodidak ya Bu, yang nggak ikut Otodidak. les-les? Enggak, jadi murni memang karena suka. Nah, kalau produk pertama yang awal Ibu pasarin atau Ibu produksi di usaha ini apa Bu? Seserahan. Seserahan nikahan gitu ya? Iya, seserahan nikahan itu yang pertama sekali saya promosiin. Kebetulan banyak teman-teman yang dari kantor timah juga yang booking kemarin yang ambil. Nah Bu, tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapin di awal merintis usaha ini apa Bu? Tantangan terbesarnya apa ya? Kayaknya nggak begitu sulit ya kalau untuk saya, karena memang udah lama saya geluti, jadi nggak terlalu ini. Mungkin lebih ke produknya, bahannya. Jadi saya harus order bahan yang dari luar semua gitu. Nggak bisa yang saya datangi dari tempat. Ada beberapa, tapi sedikit sekali, nggak terlalu banyak pilihan. Iya. Jadi kita udah punya supplier khusus yang memang udah kita percaya bahan-bahannya bagus menurut saya, yang biasa saya pakai gitu. Untuk produk lokal juga ada bahan-bahan yang dari lokal. Kalau kerang-kerang juga kita ngambil dari sekitaran sini, iya, pantai. Jadi ada produk kita, beberapa produk itu yang memang isinya kerang-kerang dan itu kita ambil dari pantai Belitung. Tapi kalau untuk sekarang memang lagi hitsnya Bekcam itu, luxury Bekcam. Gitu. Karena itu yang produksinya lagi banyak sekarang, nggak berhenti-berhenti setiap hari saya. Kalau untuk Bekcam itu sendiri Bu, bahan bakunya apa aja? Itu dari manik-manik luxury semuanya gitu. Dari resin juga ada. Jadi Bekcam itu ada yang Bekcamnya aja, manik-manik full, ada yang dengan inisial yang kami bikin dari resin. Kalau untuk ciri khas kami mungkin saya lebih mementingkan produk itu harus jadi semenarik mungkin untuk saya. Kalau mungkin dibilang bagus, semuanya produk bagus. Setiap owner pasti bilang produknya bagus. Tapi kalau kami berusaha untuk menuangkan apa yang jadi jati diri saya di situ, gitu. Produk yang khas dari Belitung ada beberapa. Kayak yang saya bilang tadi, kerang-kerang itu kemarin kami bikin toples, tapi hiasannya dari kerang-kerang. Terus diikat dengan resin untuk hiasannya.
Itu di Expo laku sekitar 10 piece bule yang beli gitu, dari turis asing yang beli. Terus ada gantungan kunci itu dari kerang juga, itu di Expo juga kemarin sekitar 150 piece dari turis asing juga. Sama gantungan kunci dari kopi Lilang. Kopi Lilang itu kopi yang dihasilkan dari Desa Lilang, itu yang ada di Belitung Timur. Nah, kopinya itu kami ikat dengan resin, jadi bisa bikin gantungan kunci gitu. Nah, itu sementara itu dulu yang kami produksi untuk produk sini, karena bahannya yang menurut kami gampang dicari gitu, gampang didapat. Kalau untuk pemasaran barang, saya mandiri ya, belum ada masuk ke toko-toko karena untuk produksi juga kami terbatas. Dan saya berusaha produk ini selimited mungkin gitu. Jadi kita bikin nggak banyak, jadi saya nggak berani masuk ke toko-toko gitu. Jadi saya masih jualan di online sama untuk customer yang udah biasa pesan gitu. Sekarang ada berapa sih ini? Untuk sementara 2 gitu. Tapi kalau kami banyak produksi, biasanya saya hire lagi gitu. Manfaat jadi mitra binaan Rubah BUMN ada, pasti ada dampaknya, tapi mungkin plus minusnya juga ada ya. Jadi untuk saya saat ini sih oke ya, karena dari situ juga kita menjalin mitra dengan yang lain. Kita tahu dengan produk-produk UMKM lain gitu. Kalau mungkin saya nggak bergabung di situ, saya nggak tahu produk apa aja yang ada di Belitung gitu. Nah, itu mungkin manfaat. Ada beberapa kita harus lihat juga dari produk orang lain gitu. Tapi kembali lagi itu kan masalah taste ya. Jadi setiap diri kita, kayak saya punya tim saya udah lepas sendiri untuk bikin satu produk. Nah, mereka juga punya taste sendiri. Jadi antara produknya sama tapi hasilnya pasti akan berbeda gitu. Untuk tren yang kita ikuti, ada beberapa yang memang kita ikuti banget dan ada juga yang saya nggak terlalu ngikutin gitu. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu suka untuk ngikutin yang udah booming karena akan menjadi biasa aja. Jadi saya mencari sesuatu yang memang khusus gitu. Jadi pada saat itu keluar, mereka langsung, oh ini yang terbaru banget gitu. Jadi akan berbeda dari produk orang lain tuh mungkin di situ gitu. Kalau dalam 1 bulan Bu, kira-kira berapa jumlah produksi yang Ibu dan tim produksi? 1 bulan itu nggak tentu ya. Kadang-kadang kalau untuk gantungan kunci itu bisa sampai 200 sampai 300. Kalau untuk kalung dulu itu bisa sampai 200-an juga. Tapi kalau kalung sekarang kan udah mulai turun ya pasarnya, karena udah mulai peminatnya udah jarang. Nah, itu biasanya kita 1 bulan itu kadang-kadang kalung nggak ada, tapi sekali-sekali ada. Jadi ada beberapa yang masih suka, mereka akan pesan lagi gitu. Sama juga dengan bros juga gitu. Jadi bros kemarin saya bisa sampai sebulan itu bisa sampai 50, 40 sekali bikin gitu. Tapi untuk sekarang juga kita tergantung yang ordernya aja gitu. Kalau sekarang Ibu, ada berapa produk Bu? Sekarang ada berapa ya? Deco patch ada, dompet koin yang dari kulit ada, terus bag charm luxury ada, bag charm yang biasa ada, gantungan kunci resin itu ada, terus gantungan kunci kopi ada, gantungan kunci kerang juga ada, lilin aromaterapi kita ada lilin aromaterapi kita ada, terus gelang-gelang. Nah, gelang-gelang itu biasanya saya bahannya itu bukan manik-manik biasa, kita pakai yang keramik gitu. Jadi berbeda dengan orang-orang kan biasa pakai manik-manik biasa, plastik, resin atau yang transparan gitu. Nah, kita pakai yang keramik gitu. Kalau range harga biasanya kalau untuk gelang-gelang ada yang di 15 ribuan. Jadi kita kan biasanya ikut bazar-bazar juga kan. Nah, kalau di bazar-bazar kita jual di atas 50 ribuan ke atas itu udah susah. Jadi kita harus main di harga 15 ribuan, 40 ribuan, 30 ribuan itu masih oke gitu. Jadi kita harus ada produk yang
untuk menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ada juga yang memang luxury-nya kita khusus gitu. Jadi kalau untuk produk yang di atas 100 ribuan ke atas itu biasanya mereka udah pre-order. Karena kita semuanya bikin sendiri, jadi customer juga biasanya pesan. Jadi kalau misalnya mereka pesan, saya mau gantungan kunci khusus tapi harus ada packaging yang untuk saya bagiin ke orang misalnya. Nah itu udah kita langsung include-kan dengan harganya, jadi mereka nggak kena biaya tambahan lagi gitu. Belitung lumayan sering ya bazar. Sekarang bazar di Belitung itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, jadi saya atur waktu supaya tidak setiap minggu akan ikut bazar. Karena untuk produk seperti ini kan beda dengan produk makanan ya. Kalau makanan kan mungkin mereka akan beli setiap hari, tapi produk begini kan nggak akan tiap hari mereka beli. Jadi mungkin sebulan sekali saya ikut atau 2 bulan sekali saya ikut. Jadi dalam setiap bazar itu produk kita pasti akan lumayan banget yang habisnya. Jadi kita akan restock. Nah, dalam masa restock itu kita akan cari produk yang bikin produk yang baru dan model yang baru. Jadi pada saat kita ikut bazar di 2 bulan kemudian itu udah fresh gitu hasilnya. Jadi nggak akan sama dengan bazar yang kemarin-kemarin. Inovasi apa yang bakal Ibu ciptain? Banyak ya yang saya pikirin, tapi memang harus bertahap gitu. Ada beberapa yang saya pikirin, mungkin saya mau bikin tas gitu, tapi kan itu bertahap gitu, karena bahannya juga sulit yang saya dapatkan. Kalau untuk saat ini yang lagi repeat order ke kita itu Antam ya. Jadi memang udah berapa bulan terakhir ini Antam udah berapa kali repeat order untuk aksesoris. Terakhir kemarin Backcam yang mereka order ke kami. Kalau untuk perusahaan lain belum ada BRI udah masuk. Jadi kalau untuk saat ini yang saya harapkan itu lebih ke bimbingannya ya, karena memang ilmu itu kan berkembang terus gitu. Nah di bidang craft dan sebagainya UMKM butuh untuk pengembangannya dari segi apapun gitu. Jadi mungkin untuk PT Timah saya berharap UMKM-nya benar-benar dibina supaya berkembang. Mungkin kita dikasih pelatihan yang lebih, pengetahuan untuk pengembangan produknya, pengetahuan untuk supplier barangnya. Jadi mungkin Timah bisa mencarikan link-link untuk supplier yang bisa disalurkan ke UMKM agar UMKM kita juga lebih mudah gitu untuk mendapatkan info-info supplier mana yang terbaik di luar sana gitu. Untuk produk kami juga ada saya masukin di rumah BUMN, ada obi, ada topi, ada manik-manik juga ada, kalung, bros itu juga ada, dompet juga ada. Setiap ada yang berkunjung ke rumah BUMN, alhamdulillah produk kami laku. Pesannya untuk teman-teman UMKM itu terus belajar, terus berkembang, jangan pantang menyerah. Untuk masa sekarang emang susah ya mempertahankan UMKM supaya bisa berkembang karena saingan makin lama makin banyak gitu. Cuman memang kita harus punya keunikan masing-masing. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar meniru produk orang lain tapi kita nggak ada keunikannya. Jadi ya harus ada ciri khasnya memang.